Kesorotan lainnya, Saudara, polisi telah memulangkan 19 orang dari 22 orang yang diamankan tim presisi Polres Metro Bekasi Kota ketika patroli dekat Kali Bekasi. Sementara 1 dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anak di bawah umur atau berhadapan dengan hukum. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Joyce Oro menyatakan polisi menangkap 22 orang dalam patroli tersebut. 3 orang terlihat membawa senjata tajam ditetapkan tersangka. 1 diantaranya masih di bawah umur. Menurut polisi, para remaja yang ditangkap ada yang merupakan residivis tawuran. Polisi akan mendalami lagi apa sebenarnya motivasi sekelompok pemuda ini hendak tawuran. Saat ini polisi sudah memulangkan 19 orang dari 22 orang yang diamankan. Sisanya dipulangkan atau bagaimana, Pak? Jadi yang dari 22, 3 orang kedapatan tertangkap bawa senjata tajam, yang 19 kami minta keterangan sebagai saksi dan selanjutnya mereka kami kembalikan ke keluarga, tapi dengan catatan mereka kami wajibkan untuk wajib lapor ke Polres Metro Bekasi Kota setiap 2 kali dalam seminggu. Identifikasi 5 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat masih terus berlangsung. Orang yang punya pertalian darah dengan korban terus mendatangi Rumah Sakit Polri. Hingga kini pihak Rumah Sakit Polri masih terkendala dalam proses identifikasi jenazah dan tidak memperbolehkan keluarga untuk bertemu korban. Salah satunya ya dibilang 100% meyakinkan ya tidak, karena kan dari hasil-hasil yang ada di sini, yang diminta di sini semuanya kan sudah diserahkan, tapi secara meyakinkan dari orang tua yang satu ya, yang Rizky Ramadan meyakinkan bahwa itu anaknya. Tapi artinya keluarga inti ini sudah lihat langsung kondisi jenazahnya? Belum, itu yang kita dari awal, dari hari Minggu kita ke sini, Senin ke sini sampai saat ini kita diizinkan, disayangkan nggak bisa. Untuk mengungkap jelas penyebab kematian 7 remaja di Kali Bekasi beberapa waktu lalu, kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat petang, Pak Beni. Selamat petang. Pak Beni, bagaimana kita seharusnya mendudukkan melihat penanganan kasus 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi ini? Karena kan polisi mengklaim ini adalah tawuran ya, patroli tawuran. Betul, jadi kita semua nunggu dalam beberapa menit lagi akan ada rilis tentang hasil mengidentifikasi 7 jenazah secara keseluruhan. Nanti hasilnya saya tidak mau mendahului meskipun saya sudah tahu. Nanti akan dirilis bagaimana hasil identifikasi itu. Dan ketika identifikasi dilakukan dengan pendekatan DNA, maka akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Itu dulu masalah 7 jenazah ya. Kemudian menyangkut masalah pembuktian tawuran, ini dari hasil pemeriksaan saksi, kemudian dari hasil pemeriksaan tersangka, 3 orang yang membawa senjata tajam, memang mereka merencanakan untuk tawuran. Jadi mereka ada istilah mengundang pesta. Ada istilah mengundang pesta, mengundang ulang tahun dan sebagainya. Itu hanya istilah yang digunakan di antara mereka, yang artinya adalah itu kegiatan tawuran. Nah, untuk pembuktian itu memang yang pertama dari komunikasi mereka, dari kesaksian mereka kepada pihak kepolisian, memang terkonfirmasi mereka merencanakan tawuran. Di samping itu, Polres Bekasi sudah punya data kelompok-kelompok yang aktif melakukan tawuran, kemudian lokasinya di mana, dalam arti asal-usul dari mereka itu dari mana. Nah, ini semua sudah dipetakan, sehingga nanti polisi bisa melakukan langkah-langkah pencegahan. Nah, pengungkapan kasus ini pun itu dari hasil patroli cyber. Ditemukan komunikasi mereka yang sedang live mengundang mereka untuk mengajak tawuran. Nah, setelah menemukan hasil patroli cyber itulah, maka patroli presisi data.
Oke, prosedur ini kan tidak hanya melihat, memetakan ya Pak ya, ini siapa, berapa orang, apa kemudian aktivitas mereka, bagaimana penanganannya. Tapi kalau Anda lihat dari kemudian mereka ada 7 orang yang sampai menceburkan diri, seperti apa Anda melihat penanganan dari tim patroli ini sampai ada kemudian remaja yang lari dan menceburkan diri? Iya, untuk itu kita perlu melihat secara utuh bahwa setelah mereka lari itu ditemukanlah sisa miras yang mereka konsumsi. Dan dari keterangan mereka sendiri menyampaikan bahwa mereka mengonsumsi miras. Itulah salah satu faktor yang membuat orang-orang yang mengonsumsi miras ini kemudian ada istilah parno ya. Artinya takut berlebihan atau berani berlebihan melawan petugas ataupun kemudian baru dengar patroli datang aja langsung kabur. Nah di tengah kegelapan mereka lari, ada yang lari ke gang dan sebagian ada lari ke belakang bangunan itu. Yang di belakang bangunan itulah kemudian ada sungai. Nah ketika gelap, tidak tahu, panik dalam kondisi mengonsumsi narkoba, maka apapun bisa terjadi. Dia mungkin lihat jalan curam pun dia lalui karena ketakutan yang berlebihan tersebut. Nah justru keterangan saksi yang kemarin sempat kami interview, mereka ada yang ditolong justru oleh patroli, bisa diselamatkan ketika dia tidak mampu untuk menyeberang. Nah inilah Jadi dari sudah ada testimoni mereka itulah yang nanti sudah ada mungkin informasi kalau mereka publik bisa mengonsumsi mencermati. miras ya Pak ya? Maaf saya potong. Dari hasil otopsi 7 orang ini karena Anda tadi menggunakan kalimat bahwa kemungkinan mereka ini dalam kondisi mabuk. Sudah ada keterangan otopsinya, analisanya? Ya, yang pertama tentunya berangkat dari keterangan para saksi. Ini sudah, dan ketika kami interview pun menyatakan demikian. Ini nanti akan dikonfirmasi ketika hasil otopsi itu selesai. Saya nggak tahu apakah mau diumumkan sore ini, apakah hanya identifikasi 7 jenazah atau berikut hasil otopsi. Ketika nanti hasil otopsi tentunya juga berikut isi perut, ya kan, isi lambung. Nah disitulah kalau dia mengonsumsi minuman keras itu tentunya masih bisa terdeteksi, Ya, akan terungkap kecuali kalau artinya ya. sudah bercampur dengan lumpur dan air ya. Berarti kan pertanyaan terakhirnya kan mengenai prosedur ya Pak ya. Ada temuan dari Kompolnas sejauh mana apakah memang prosedur yang dilakukan oleh tim patroli ini mulai dari pemetaan sampai penanganan di lokasi sudah sesuai dengan asesmennya? Ya, jadi yang pertama mereka sudah diperiksa oleh Bitpropam Polda Metro Jaya soal SOP tadi. Sudah dilakukan pemeriksaan dan kesimpulan dari pemeriksaan itu tidak ditemukan pelanggaran SOP. Nah, untuk meyakinkan itu kami coba menanyakan langsung kepada petugas patroli, termasuk kepada saksi, termasuk kepada tersangka. Nah, itu terkonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran SOP gitu. Oke, Pak Beni, ini juga terkait dengan kompetensi artinya. Mohon singkat saja. Apakah memang artinya penyelidikan terhadap 9 orang anggota Polri, anggota tim patroli ini juga sudah sesuai kompetensi mereka dalam menangani hal serupa? Ya, dari Bitpropam justru kan ada si Propam di Polres ya. Ini kenapa ditarik ke Polda? Itu diharapkan dengan petugas yang punya kompetensi, kemudian statusnya lebih tinggi. Kalau di level Polres mungkin kan bisa terjadi konflik kepentingan. Nah, ini ditarik lebih tinggi di tingkat Polda. Dan itu sudah dilakukan dan kesimpulannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Pak. Selamat petang.